Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Halija. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Pada kali ini saya sedang berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada kesempatan ini, saya mendapat tugas perencanaan pembangunan, yaitu untuk mewawancarai Bapak Kepala dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Sugeng Riyadi, MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Risma Halija. Saya mahasiswi dari Setia Amuntai. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak terkait pembangunan yang ada di daerah kita. Insyaallah, ya, selanjutnya. Sebelumnya saya memohon izin dulu kepada Bapak bahwa ini video wawancara ini akan saya tampilkan di channel YouTube saya. Baik, mantap. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari perencanaan pembangunan, Pak. Iya, perencanaan pembangunan. Kali ini saya bersama Bapak dan saya mau kenalan sama Bapak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Sugeng Riyadi dan saat ini masih dipercaya alhamdulillah untuk menjadi kepala pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, jadi ya kami mencoba untuk semampunya kita menjawab pertanyaan. Kalau memang pertanyaan ini nantinya akan disiarkan di YouTube, ya alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Banua ataupun untuk teman-teman yang ada dimanapun berada yang nonton acara YouTube tersebut, mudah-mudahan ada yang mensubscribe lah. Jadi, okay. Cuman sebelumnya agak sedikit tergelitik. Nah, jadi saya pikir tadi pertanyaan-pertanyaan tentang urusan kaitannya kebencanaan. Nah, tapi ternyata ada yang banyak bersentuhan dengan pembangunan. Jadi namun tetap kita istilahnya kan punya pendapat dan masing-masing juga punya saran ataupun punya masukan dan punya respon terhadap apa dari yang adik Risma ya, dari yang Risma pertanyakan. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menambah wawasan ataupun juga kedepannya ada sesuatu yang hal-hal mana, sudut mana yang perlu kita perbaiki, nah, kekurangan di mana. Dan jujur saja saya mungkin banyak kelemahan, banyak kekurangan, jadi semampu saya nanti akan saya jawab. Jadi saya akan menanyakan kepada Bapak beberapa pertanyaan terkait pembangunan yang ada di daerah kita, Pak. Daerah kita. Sebelumnya, apakah Bapak sudah bersedia saya tanya? Insya Allah bersedia. Ya, baiklah Pak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana persepsi Bapak tentang pembangunan yang ada di daerah kita Hulu Sungai Utara, baik yang sedang berjalan atau yang sedang berlangsung, Pak? Baik yang sedang berjalan atau yang sedang berlangsung, sama kayaknya ya. Yang terdahulu barangkali ya. Bisa Pak. Nah, yang terdahulu. Jadi kalau untuk cerita pembangunan, pertama yang namanya membangun itu banyak sisi. Menurut saya pribadi ya, pembangunan itu pertama yang bisa dicatat, artinya bicara pembangunan kalau nggak ada pasti ada kaitannya dengan dana atau sumber pembiayaan itu sendiri. Tanpa ada dana yang memadai, tanpa ada dana yang cukup untuk membangun, itu artinya nonsen. Terus yang kedua,
pembangunan ini namanya kita sebagai di pemerintahan, mungkin ini lebih kepada pendekatannya mungkin kepada pemerintahan, maksud dan tujuan dari pertanyaan itu. Jadi bagaimana sih pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sungai Utara, mungkin kayak gitu. Jadi membangun itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Pembangunan dalam arti luas kalau pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi mungkin membangun masyarakatnya, membangun mental masyarakatnya, di samping juga memang membangun infrastruktur, dari membangun gedung ataupun jalan atau gang, atau membuka misalnya luasan lahan pertanian, juga pembangunan juga. Membangun masyarakat, jadi ada masyarakat, mental masyarakat, membangun masalah di pendidikannya juga ada juga. Jadi pembangunan di sini dalam arti luas. Nah, dari berbagai sisi, terutama karena banyak hal. Jadi membangun itu sebenarnya sangat-sangat banyak dibutuhkan biaya dan harus ada didukung oleh semua pihak. Menurut hemat kami, ya alhamdulillah kalau di Hulu Sungai Utara pembangunan cukup pesat juga, lumayan juga. Apalagi kurang lebih 1 tahun ke belakang yang itu sudah banyak sekali pembangunan, baik yang secara fisik kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Nah, jadi saat ini jalan-jalan menuju kecamatan, jalan-jalan bahkan hampir semua jalan yang menuju ke desa, kecuali desa-desa yang memang aksesnya tidak bisa ditembus dengan jalan darat, itu hampir semua yang aksesnya bisa ditembus dengan jalan darat, alhamdulillah di Hulu Sungai Utara sudah beraspal, paling tidak ada dek beton atau apa. Dan untuk kalau saya membandingkan dengan, mohon maaf, dengan kabupaten tetangga, mungkin sudah sangat-sangat luar biasa. Di sini banyak pembangunan yang dilaksanakan dalam hal memperhatikan hajat hidup orang banyak yang masyarakat kita yang ada di desa-desa, yang manakala di tempat lain masih banyak. Nah, yang belum jalan aspal di tempat kita sudah. Terus ada jalan usaha tani, jalan apa, pembangunan sesuai bidangnya masing-masing. Katakanlah ada SKPD. Ini semuanya program dan kegiatan jalan. Nah, terus itu dari sisi bagusnya. Dari sisi bagusnya, paling tidak tempat kita pembangunan sudah jalan sesuai perencanaan, dan saya pikir itu merupakan keharusan dan memang tanggung jawab dari pemerintah kita untuk membangun itu, dan sekarang sudah dilaksanakan. Nah, terus dari sisi pendidikan, dari sisi pembangunannya juga sudah merata. Jadi namun ini ada karena adanya, dan ini juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia dalam 1 tahun, minimal dalam 1 tahun terakhir, karena kita ada kena ancaman dari COVID-19 ini, ternyata pembangunan boleh dibilang cukup mengganggu pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kenapa? Karena dana yang ada ini banyak yang diarahkan atau dialokasikan untuk COVID, Pak, untuk penanganan COVID. Nah, untuk penanganan COVID. Nah, sebenarnya itu juga kalau menurut saya pribadi bisa dikatakan atau bisa ini juga pembangunan, hanya saja itu bentuknya nggak kelihatan. Karena kita mesti melakukan sosialisasi, perlu melakukan untuk menyadarkan kegiatan-kegiatan ini, untuk menyadarkan masyarakat, dan endingnya itu untuk menyelamatkan warga kita. Namun jenis pembangunannya agak beda. Nah, jadi untuk melihat atau kriteria apakah ini berhasil atau tidaknya agak susah untuk melihatnya. Pembangunan ini agak berhasil apa enggaknya agak susah. Namun gambaran sampai sejauh ini alhamdulillah kita HSU masih dalam zona kuning. Barangkali itu bisa dijadikan sedikit acuan bahwa untuk penanganan COVID yang memakan biaya yang tidak sedikit, tapi hasilnya saat ini, yang jelas saya bicara saat ini pas kebetulan kita sudah lagi di zona kuning. Beda lagi dengan yang ke belakangnya, saya kurang tahu karena ancaman senantiasa ada di sekitar kita. Jadi kesimpulannya untuk pembangunan di Hulu Sungai Utara sudah berjalan sesuai rencana, dan dan menurut kriteria kita alhamdulillah lumayan bagus saja lah.
walaupun di sisi lain banyak juga daerah-daerah lain yang lebih bagus, dan itu kesemuanya tidak terlepas dari unsur dana. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak tentang pembangunan yang akan terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara? Pembangunan yang harapan kita ya, harapan pembangunannya bagaimana kayak gitu ya. Pembangunan yang jelas, pembangunan sebagaimana yang saya sampaikan terdahulu, bahwa membangun ini banyak faktor, banyak sisi yang harus dibangun. Jadi tidak cukup hanya secara membangun yang fisik aja yang gampang dilihat. Kalau membangun sebuah gedung, misalnya dari yang kondisi awalnya belum ada gedung, terus setelah dilakukan pembangunan, terus berdirilah sebuah bangunan yang kokoh, yang megah, yang apa, udah selesai sampai di situ, katakanlah pembangunannya jalan kan, kayak gitu. Pembangunannya memang sesuai rencana dan bagus kayaknya. Tapi kalau dari kami, karena kami berpendapat bahwa yang dibangun dari berbagai sisi, banyak hal yang harus dibangun. Membangun masalah mental dari masyarakat kita, membangun dari kebersamaan umat beragamanya, atau bagaimana di situ di HSU ini bisa warganya nih lebih giat melaksanakan atau lebih hikmat melaksanakan beribadah, otomatis harus dari sisi religiusnya, apa yang harus dibangun, mungkin melalui SKPD tertentu juga. Nah, terus membangun jiwa dari masyarakatnya, dalam artian agar masyarakatnya nih dari sisi pendidikannya bisa, dari pengalamannya, dari pengetahuannya bisa relatif bagus, nggak terketinggalan dengan masyarakat yang lain. Misalnya usia minimal sekolah di HSU bagaimana, nah jadi banyak hal yang harus dibangun. Jadi kalau harapan saya, kalau bicara mengenai pembangunan, jadi saya lebih senang atau lebih mengharapkan, lebih menginginkan membangun di segala lini. Walaupun namanya pembangunan tidak ada kata akhir, jadi selalu diusahakan, harus selalu diupayakan supaya ada lebih bagus lagi, dan selalu ada titik awal. Misalnya tahun anggaran yang tahun sekarang sudah berakhir, dan ini menjadikan titik awal menjadi tahun anggaran yang berikutnya. Jadi harapan kami kalau untuk pembangunan khususnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini ada dua paling tidak yang saya sarankan, yang perlu dibangun. Mengingat melihat dari potensi Hulu Sungai Utara ini saat ini adalah dari yang bisa kita unggulkan ini adalah dari sisi jasa. Kita tahu bahwa di HSU keunggulannya banyak sekali masyarakatnya yang berwira swasta, ada yang profesinya itu membuat, dan hampir beberapa desa di sini ini mengolah lemari, mengolah hasil kerajinan tangan yang dari alam. Nah, jadi itu dan juga dari peternakan, dan sudah dari dulunya memang sudah tersohor sampai ke daerah mana aja. Nah, jadi melihat potensi-potensi itu, jadi seandainya nanti kita mau mengalokasikan atau memfokuskan pembangunan itu lebih besarnya, paling tidak kita mikirkan marketnya. Nah, misal sebagai contoh nih, warga kita banyak yang berusaha untuk melakukan peternakan ikan, itik. Nah, ini kita carikan marketnya. Nah, kita membuat, misalnya kita bikin pasarnya yang lebih representatif agar semakin hidup lagi. Terus contoh kayak orang ada di sini ada, ya alhamdulillah sekarang sudah ada pasar lemari. Ya. Ada sudah desa-desa yang unggulan desanya hampir lakukan pengembangan yang lebih intensif. Nah, untuk perikanan, dan ini tantangan bagi teman-teman atau dinas perikanan atau dinas yang lain yang terkait, itu bagaimana caranya mengembangkan
potensi perikanan di HSU yang sudah ada saat ini. Alamnya mendukung, alamnya sangat mendukung. Warganya udah tahu dari dulu bagaimana cara mengelola ikan dan bagaimana menyikapinya. Cuman persoalannya kita ngelemparnya kemana, kayak gitu. Nah ini disinilah peran pemerintah. Jadi ada mungkin juga harus memikirkan bagaimana cara memproduk supaya ikannya tambah banyak, tambah besar, tambah enak. Terus juga bagaimana kita memasarkan hasilnya itu. Mungkin dilihat di mana daerah-daerah mana yang penduduknya banyak, yang dia tidak punya penghasil suplai ikan. Jadi kita harus mencari linknya, mencari jalannya. Nah, itu kira-kira. Kemudian Pak, kan dari beberapa penjelasan Bapak tadi tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, mungkin ada ancaman, hambatan, tantangan, serta gangguannya tuh Pak, baik dari lingkungan pemerintah, masyarakat, ataupun LSM-nya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang secara umum aja saya bicara juga nggak bisa langsung detail-detail banget. Kalau suatu kegiatan itu ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan, ada gangguannya itu pastilah. Nah jadi contoh aja kalau membangun kita mau membangun sesuatu, apakah membangun pasar, apakah membangun membangun skill dari yang katakanlah pengrajin lemari tadi, misalnya kita mau menambahkan skillnya atau apanya, ini tantangannya ya pasti ada, hambatannya juga pasti ada. Utamanya kalau misalnya tantangan untuk yang pengusaha lemari aja gampangnya. Jadi kita mau membangun supaya pada akhirnya ini perekonomian yang warga kita yang profesinya bikin lemari supaya ekonominya tambah bagus, tambah makmur. Nah, tantangannya dia sebagai pembuat lemari. Terus sampai kapan? Artinya karena bahan bakunya ini saat ini ya alhamdulillah saat ini ada yang stainless. Nah, jadi ancamannya atau tantangannya pertama juga kalau untuk yang dari kayu sekarang sudah sangat-sangat terasa. Ancamannya adalah bahan baku yang semakin hari semakin susah, semakin jauh dicarinya, semakin harganya juga semakin meningkat. Kalau harga semakin meningkat dijadikan lemari terus nanti dijualnya sampai berapa ngejualnya, terus apakah minat orang tetap ini. Nah ini yang perlu dipikirkan lebih awal memang. Jadi kita mau ngebangun itu terus bagaimana dengan keberlangsungannya ini nanti. Nah jadi kalau terus ancaman, jadi pasarnya juga sekarang ya kalau bisa nih sekarang ya alhamdulillah sekarang sudah ada stainless, sudah pengganti dari kayu, pengganti dari kayu. Jadi ya alhamdulillah sekali itu, artinya kemarin kayu terus sekarang juga masih kayu juga, sebagian masih ada, mungkin lebih dari mungkin kalau yang kayu masih sekitar 40% masih ada yang masih bertahan di kayu. Artinya dia stainless juga bikin, tapi kayu juga masih bikin. Tapi umumnya stainless sudah banyak, jadi mungkin perbandingannya 40-60 lah. Tapi itu datanya lengkapnya mungkin di dinas. Jadi dinas ini ada, kalau di kita nggak ada data yang pasti, data yang detail. Jadi bicara tentang tantangannya ini ya pertama kita mikirkan bahan, kita mikirkan skill, kita mikirkan pasar, kita mikirkan masalah apakah nanti memungkinkan untuk daerah lain juga menggiring atau ikut dengan seperti warga kita juga memproduk. Itu termasuk ancaman. Pasar juga termasuk ancaman. Nah terus skillnya, jadi kalau lemari, contoh paling gampang aku ngambil lemari. Kenapa? Karena gampang ini kan. Kalau lemari terus itu aja, otomatis nggak bisa diharapkan ini bisa bertahan lama banget. Nah, terus juga kalau lemari dari stainless itu ya selama masyarakatnya masih ada, mungkin masih diperlukan, hanya saja jarak atau umur dari lemari itu lama sekali, cukup lama. Jadi ini harus jadi
harus jadi pertimbangan atau jadi bahan pemikiran bersama, baik itu si masyarakat yang bikin lemarinya atau juga pemerintahnya. Kita bayangkan kalau warga, misalnya warga Sulawesi sudah beli lemari stainless, kira-kira dia setelah beli itu terus beli lagi, kira-kira lama karena barangnya nggak hancur-hancur. Nah, ketahanannya kuat. Jadi beda dengan barang-barang yang memang habis pakai. Nah, kalau kita memproduk barang yang habis pakai, otomatis selama ada, contoh seperti ikan, selama masih ada orang, ikan pasti perlu terus. Nah, kalau lemari selama ada orang juga perlu, tapi kalau sudah dipenuhin sekali, perlunya lagi dalam waktu lama. Jadi untuk itu kita tetap harus bicara mengenai tantangan hambatan itu banyak sekali. Pertama dari persaingan harga, dari motif, dari apa kalau lemari, dan akhirnya juga kita harus selalu mengupdate baik itu skill dari pengrajinnya, baik itu pemasarannya. Kalau misalnya pemasaran selama ini ke Sulawesi aja yang banyak atau ke Kalteng aja yang banyak, lebarkan. Itu yang paling yang harus mau tidak mau harus dilakukan, karena saya yakin akan sampai waktunya nanti kalau misalnya seperti yang sekarang ini, lalu semakin hari semakin menjamur pengrajin lemari dari stainless. Kemudian ini Pak berkaitan dengan anggaran. Sumber biaya pembangunan di daerah selama ini menurut Bapak apakah cukup? Nah, kemudian kalau ada kekurangan, bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut, Pak? Ini yang saya tahu enggak. Jadi ini pertanyaan gampang susah. Jadi kalau bicara soal anggaran, namanya orang untuk membangun itu perlu banyak sekali duit, perlu banyak sekali anggaran. Dan anggaran udah tahu, misalnya kemampuan kita duitnya 1 triliun atau bagaimana. Saat ini yang terjadi kalau di tempat kita, kalau menurut saya ini anggaran untuk pembangunan memang bisa dibilang kurang kalau dari. Artinya apa? Artinya andai kata anggaran itu lebih banyak lagi, ada lebih dari yang sekarang ini, maka jalannya pembangunan akan lebih bagus lagi. Kita rasakan bersama ini kena goyangan COVID aja udah, untuk anggaran banyak yang asalnya programnya untuk ini, banyak kesedot ke situ, dan untuk membangunnya ini karena dananya nggak ada, yang nggak jadi jalan. Artinya apa? Artinya ini terhambat. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana menurut Bapak sektor yang dapat dibanggakan yang ada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini? Iya, itu ada, kalau menurut hemat kami itu ada 2 sektor yang jelas ya. Sebenarnya masih aja kayak yang di awal tadi. Saya lebih cenderung meyakini apabila di HSU ini dikelola betul-betul, di manajemen betul-betul, dan memang bujur-bujur benar-benar direalisasikan di HSU, itu akan sangat-sangat membantu dan akan sangat akan sangat merubah, meningkatkan dari perekonomian di Hulu Sungai Utara. Ya, pertama ya sektor perikanan, kalau boleh saya bilang sektor perikanan, dan yang kedua adalah sektor jasa. Demikian Pak, saya sangat berterima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya, dan mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu kerja Bapak untuk wawancara ini. Saya mohon maaf, mungkin pas, mungkin ngawur, mungkin apa, tapi semuanya itu ini dari saya secara pribadi, apa-apa yang memang saya lihat selama ini. Jadi semua karena persoalan pembangunan, setahu saya yaitu kurang lebihnya. Saya mohon maaf, mungkin apa yang saya jawab ini kurang memuaskan. Sangat berterima kasih banyak Pak saya atas waktu Bapak. Demikian Pak wawancara saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menonton.